Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Ki Haji Wahab Pulau Jombang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu dan bagaimana konsepnya, dan apakah ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013? Mari kita simak sama-sama. Nah, sebelumnya perkembangan kurikulum di Indonesia sendiri pada tahun 1945, yakni dari mulai awal kemerdekaan, dari 1947 ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai, kemudian pada 1964 memakai rencana pendidikan sekolah dasar atau RPS, kemudian pada tahun 1968 memakai kurikulum sekolah dasar yakni KSD, kemudian pada tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau bisa kita sebut dengan PPSP, kemudian pada tahun 1975 itu menggunakan kurikulum sekolah dasar, kemudian pada tahun 1984 kurikulum 1984, 1994 kurikulum 1994, 1997 berlanjut pada revisi kurikulum 1994. Pada tahun 2004 berganti lagi dengan sebutan rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian pada tahun 2006 berganti lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian pada tahun 2013 sampai sekarang, dan rencananya akan diubah menjadi kurikulum merdeka, itu menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Jadi perkembangan kurikulum di Indonesia berubah-ubah berdasarkan kondisi dan apa yang diperlukan bangsa anak-anak Indonesia pada saat itu. Oke, kemudian mengutip dari Wikipedia yang dipublish pada tanggal 5 April 2022, kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Yang dalam proses pembelajaran, guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, namun juga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi lebih ke berbasis proyek dan pada capaian peserta didik masing-masing. Oke, selanjutnya berikut adalah konsep kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ada fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi pendidik dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Dikatakan pendidikan tanpa beban dikarenakan satu, tidak mengandalkan sistem ranking. Jadi hal ini berdasarkan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian ada membentuk outing class. Proses pembelajaran tidak terpaku di dalam kelas, namun di luar kelas dan lebih fleksibel. Kemudian model pembelajaran blended learning, yaitu mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Satu,
UN dihapuskan dan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum serta survei karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dan literasi dan numerik yang didasar dengan praktik terbaik tes PICA. Kemudian kedua, USBN dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi sebuah sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis, serta bentuk penugasan lainnya. Kemudian yang ketiga ada penyederhanaan RPP. RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Kemudian yang keempat, pengadaan PPDB atau peraturan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan PPDB lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, tidak termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB. Dikatakan demikian karena esensi peran guru sendiri dalam kurikulum Merdeka, yakni guru sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam pembelajaran, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi siswa, namun di hal ini ditujukan agar siswa memiliki orientasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru sebagai sosok yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini peran guru adalah membuat suatu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Oke, kita bahas pelan-pelan untuk diferensiasinya. Jadi yang pertama, di kurikulum 2013, landasan utamanya sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sama kurikulum Merdeka, namun ditambahi dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang di kurikulum 2013, kompetensi dasar atau KD serta kompetensi atau KI sebagai penilaian, yaitu menyangkut sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang akan dikoordinasikan pengetahuan akan dikoordinasikan per tahun serta hanya terdapat mata pelajaran pendidikan, budi pekerti, dan pendidikan Pancasila juga kewarganegaraan. Sedangkan kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Kemudian jam pelajaran K13 diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap semester. Kemudian yang kurikulum Merdeka dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yakni satu, pembelajaran reguler atau rutin yang melakukan kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pendekatan sendiri, K13 menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Kemudian K13 implementasi kurikulumnya berupa panduan penilaian, panduan pelajaran setiap jenjang. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang kurikulum Merdeka sendiri dan perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya yang sudah digunakan selama ini sampai sekarang. Semoga kurikulum Merdeka ini mampu membawa anak-anak bangsa menuju dengan goal generation, menuju pada Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang tentang literasi dan numerasinya sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Kemendikbud kita.
tentang lemahnya literasi dan numerasi dari anak-anak bangsa di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.